Kemarin aku pertukaran pelajar dalam program Kennedy Luger Youth Exchange Study. Kadang bahasa Inggris yang saya pelajari, yang aku pelajari itu kadang nggak keluar di sekolah. It's actually for me this week itu tuh udah hectic banget. By making English is familiar in our life. Hi founders, welcome to VON, Voice of the Network Podcast. Sama aku Diana dan Aku Salwa. Oke. Nah, Ini merupakan program pertama dari Language Activity Center, yang mana VON merupakan podcast pertama dari Divisi Public Relations. ya jadi ini tuh program baru dari Public Relation di kepengurusan 2025 ini. Yang mana ini programnya masih fresh banget and I'm so excited. Kali ini kita bakal membahas tema yang sangat menarik nih teman-teman. Oh, tema apa tuh Kak? Jadi tema kali ini yaitu Exploring Language Border, Mastering Foreign for Study and Career. Wow, temanya sih kedengaran panjang ya, tapi masih so interesting. Apalagi ada singgung soal foreign language for study and career. Jadi ternyata bahasa asing itu nanti kita spill langsung di materi kita nanti. Benar banget. Nah, kita nggak mungkin dong berbincang cuma berdua aja kan ya. Of course, tema kita udah menarik banget. Tentunya kita juga punya bintang tamu yang keren. Nah, sedikit info nih buat gestar kita kali ini. Apa tuh Dina? Nah, jadi gestar kita kali ini yaitu seorang yang pernah ikut exchange. Oh iya, exchange kemana ya kira-kira? Exchange-nya ini lumayan jauh loh teman-teman. Jauh banget sih, bahkan di luar benua Asia. Wow, itu jauh sih, jauh banget ya. Mungkin buat founders nih banyak yang penasaran kan, siapa sih gestar kita buat hari ini? Walaupun mungkin langsung aja kali ya, karena teman-teman founders di rumah kayaknya udah pada greget nih. Nah, Penasaran kan? Mungkin boleh kita langsung panggilin aja buat Kak Adinda Aisyah. Ini dia nih. Silakan Kak. Selamat pagi Kak Adinda. Hai pagi Kak Diana, Kak Salwa, apa kabar? Baik-baik Kak Adinda. Baik ya. Apa kabar? Yes, How are you today? Thank you. You too. Oh my god, this girlhood energy keren. Ada Indonesia banget ya ini batik-batik juga kan. Ini juga batik kan? Iya. Cinta Indonesia. Iya. Nah, Jadi di phone ini kita bakal bincang-bincang seru, bincang-bincangnya santai-santai aja. Dan ini ada suguhan, nggak cuma pajangan. Jadi Kak Adina boleh banget untuk makan. Iya. kita ngobrolnya santai-santai aja di sini. Biar founders di rumah juga nggak bisa. Thank you. Dan ngomongin tema tadi ya, kita kan belum spill sedikit nih tema kita tentang bahasa asing. Tentunya bahasa asing itu penting kita kuasai, karena nggak cuma untuk nilai akademik kita, tapi juga untuk peluang karir. Nah, jadi kita bakal bicara seputar itu. Nah, pagi tadi kakak ada sempat nge-spill tentang exchange kan? Ya. Dan teman-teman di rumah ini belum kenal mungkin sama Kak Adinda. Nah, mungkin daripada penasaran nih buat founders, boleh kali Kak Adinda sedikit kenalin dirinya. Silakan. Oke, thank you kakak-kakak yang cantik. Halo semuanya, panggilnya Phoners. Ya, Iya, founders. Hai Phoners, salam kenal semuanya. Nama aku Adinda Aisyah Yeni. Panggil aku Adinda aja. Aku seperti yang sudah kakak tadi bilang, aku pernah berkesempatan mengikuti exchange program ke Amerika Serikat. Tepatnya di Indiana State, ya kotanya itu namanya Westfield. Waktu aku SMA kemarin kak. Jadi udah Masih SMA ya. ya udah beberapa tahun yang lalu sih. Tapi rasanya masih kayak kemarin ya. Gitu. Iya jadi kemarin aku pertukaran pelajar dalam program Kennedy Luger Youth Exchange Study. Ini KLS program. Ini diberikan langsung sama pemerintah Amerika Serikatnya, yaitu US Department of State, kepada siswa-siswi SMA di seluruh dunia yang mau pertukaran pelajar. Wow, itu programnya keren banget ya. Apalagi masih SMA, masih sekolah ya. Masih cimit ya. Iya. Mereka tuh berangkat belum
Aku berangkat tuh 15, OTW 16. Oh, Ya, masih sudah banget sih ya. Jadi itu harus betul. keluar negeri jauh dari orang tua. Iya, tapi di sana kan dapat orang tua juga. Oh ya, Iya. iya, keren sih. Nah, tapi Kak, by the way, kalau udah ngomongin accent kan nggak asing lagi tentunya selama di sana itu kita berkomunikasi juga beradaptasi itu pakai bahasa asing ya. Oh iya, Kalau di pasti. Amerika berarti mungkin mostly pakai English. Pasti, karena nggak ada bahasa lain ya. Paling Ya, nggak mungkin pakai bahasa Koreana. di sana mereka itu bahasa yang terkenal itu Spanish paling, pun second language, bukan second language ya. Maksudnya itu yang kayak Beberapa gitu. kayak di Indonesia kan kita bahasa asing yang terkenal ya bahasa Inggris. Kalau di sana tuh lebih ke Spanish. Gitu. Jadi ya selain bahasa Inggris ya nggak ada bahasa lain. Gitu. Kan pasti udah pasti kalau mau ke Essence pasti itu menyiapkan kemampuan kita berbahasa Oh asing. ya, for sure. Jadi kalau dari kakak itu apa kakak ini belajar bahasa Inggris, bahasa asing karena untuk mengikuti Essence saja untuk emang jauh dari sebelum itu tuh udah sempat belajar bahasa asing. Oke, kalau wah pertanyaan ini sebenarnya seru sih. Kayaknya kakak-kakak pun sebenarnya tahu ya jawabannya apa. Kalau kalau misalnya memang yang namanya kita belajar itu kan tidak bisa ya dalam satu malam saja, gitu. Tidak bisa juga bahkan dalam 1 bulan saja, bahkan setahun itu nggak bisa. Jadi kalau ditanya apakah aku belajar bahasa Inggris specifically karena untuk ikut exchange program, tidak sama sekali. Karena Thank you. Ya. Nah ini boleh, maaf ya guys, kita potong dulu sebentar. Ini minumannya boleh banget. oke, thank you Kak. Oke, Tapi sih. lanjut ya. Jadi memang belajar bahasa Inggris bukan cuma belajar bahasa Inggris, tapi belajar apapun itu tidak bisa dalam satu waktu, dalam waktu yang singkat. Aku pribadi udah mempelajari bahasa Inggris itu dari aku TK. Oh, Aku cukup fortunate enough karena ibuku itu dulu guru bahasa Inggris. oh jadi Tapi ibuku nggak mau ngajarin aku bahasa Inggris karena susah kan kalau ngajar anak sendiri kan kayak ngomelnya gitu kan. Jadi aku dimasukin kursus waktu SD kelas 1 sampai beberapa tahun. Cuman aku berhenti di SD. Ya. Jadi kalau ibaratnya anak SD itu belajar tuh kan apa sih yang bisa didapat gitu kan, paling cuma dapat yang dasar-dasarnya aja. Tapi at least waktu itu setidaknya dari SD dan prosesnya bertahun-tahun itu ya, mau salah 3 sampai 4 tahun itu, at least aku udah paham lah kalau misalnya yang grammar-grammar dasar yang kayak kalau I itu pakai M, kalau U itu pakai R, pokoknya yang dasar banget gitu kan. Nah, habis itu aku berhenti pas kursus bahasa Inggrisnya, aku berhenti kursus karena aku merasa aku bosen, capek gitu. Iya, tapi juga kecil kali ya. Terus mulai masuk SMP itu aku ketemu sama teman yang dia itu ke sekolah bawa novel bahasa Inggris. Oke, jadi aku ngeliat itu apa ya bahasa zaman sekarang FOMO. Oh my god, dia bisa baca novel pakai bahasa Inggris. Aku malah keluar dari kursus bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak oke, tapi kalau mau balik ke kursus lagi kan menurut aku itu udah kayak bukan telat ya. Maksudnya aku udah ngerasa aku nggak terlalu fit in di apa iya tempat belajar yang formal seperti itu gitu. Jadinya aku memutuskan untuk belajar mandiri dengan cara yang apa ya, aku berusaha membuat bahasa Inggris itu enjoy sama diri aku, dan itu butuh proses yang lama juga, mulai dari hal-hal dasar kayak mengubah setting HP itu pakai bahasa Inggris. Dari hal yang kecil. Jadi kalau dengerin musik itu musik yang bahasa Inggris plus cari arti dari musik itu, baca liriknya gitu. Jadi segimana mungkin aku tuh ingat banget waktu SMP aku tuh bisa lah ditanda kutip kan kayak orang-orang yang sok-sok bahasa Inggris karena memang aku eagerly buat belajar bahasa Inggris kan, sampai semuanya tuh aku coba untuk diinggriskan begitu, but then it works gitu. Aku baru merasakan itu perubahannya sekitar 3 tahun gitu. Begitu aku masuk SMA aku udah mulai start baca novel bahasa Inggris. Nah, oke, jadi kamu ini kan belajarnya dari kecil ya, udah punya bekal dari sedari kecil. Nah, mungkin dari belajar bahasa asing itu kan kakak ikut exchange, tapi ada nggak sih benefit yang kakak rasain gitu selain dari exchange itu sendiri, dari bahasa asing yang kakak pelajari terutama bahasa Inggris? Pasti ada banget deh. Sebenarnya di akademik nggak cuma di akademik begitu. Bahkan kadang
ini no offense ya. Jujur, kadang bahasa Inggris yang saya pelajari, yang aku pelajari itu kadang nggak keluar di sekolah, di akademik, di sektor akademik itu justru nggak keluar. Tapi it works ketika misalnya aku kan suka ikut kayak community service, aku suka ikut kegiatan yang bersosial begitu. Nah, misalnya ketika aku ikut join komunitas, aku join organisasi, dan itu ada opportunity yang uh, international level gitu kan, dan orang-orang tuh bakal langsung kayak, oh udah si Adik aja dia bisa bahasa Inggris, oh si ini aja yang bisa bahasa Inggris. Jadi iya, itu a part of benefit yang misalnya exchange itu menurut aku tuh goldennya sih, itu emasnya gitu kan, bisa pertukaran pelajar karena bahasa Inggris. Aku juga bisa dapat golden opportunity lainnya dengan making the English ability aku buat bisa speaking English itu sebagai privilege gitu. Nah, dengan gabung komunitas itu jadi bisa ketemu banyak orang, memperluas relasi ya. Betul. Jadi bahasa Inggris tuh nggak cuma buat akademik aja nih teman-teman, jadi kedua sehari-hari juga cukup membantu. Betul. Sama ini juga sih sebenarnya. Kalau kita belajar bahasa Inggris itu balik lagi ke niat masing-masing ya, ke tujuan awal gitu. Beberapa orang memang mempelajari bahasa Inggris misalnya mau lanjut studi ke luar negeri atau pengen yang tadi pertukaran pelajar dan lain sebagainya, itu tergantung pribadi masing-masing. Cuman menurut aku, kalaupun misalnya kita nggak ada tujuan yang pasti banget mau ngapain nih belajar bahasa Inggris, at least kalau kita bahasa Inggris, informasi yang kita terima itu bisa lebih broad, bisa lebih besar, bisa lebih jauh. Jangkauan informasi yang kita cakup itu bisa lebih luas begitu. Karena kayak misalnya kadang-kadang juga semacam semasa kuliah ini kan harus misalnya cari jurnal, literature review dan segala macam, itu kan mostly kalau mencari yang higher level yang udah yang advance itu kan bahasa Inggris kan. Nah, disitulah privilege kita kalau bisa bahasa Inggris, kita dimudahkan dalam hal kayak gitu. Benar banget. Tapi Kak, like as mahasiswa, Oke. karena kita sama-sama mahasiswa, Oke. tentunya kita tuh beberapa kali pasti get pretty hectic. Nah, kita tuh aktivitasnya nggak cuma kuliah, ada juga yang organisasi, bahkan ada sampai kerja gitu. Kadang kita tuh habis kuliah aja pulang, langsung udah kayak tepar, udah males ngapa-ngapain. Exactly. Sedangkan kita juga pengen tetap bisa belajar bahasa Inggris, bahasa asing gitu. Nah, itu ada nggak sih kalau dari kakak itu cara kakak milih waktunya? Okay. It's actually for me this week itu tuh udah hektik banget. Aku kayak 2 hari yang lalu balik ke rumah kayaknya selalu larut malam deh kayaknya, karena kayak rapat organisasi, tugas dan lain sebagainya macam. Karena aku juga menjelang ujian ini di akhir modul. Yes, sebagai mahasiswa kita pasti sibuk karena kan apart from kita pengen academically good, kita juga pengen socially good, kita juga pengen me time sometimes gitu kan. Dan pengennya tuh semuanya balance, tapi jadinya bingung nih apa yang harus dikorbankan when it comes to pengen belajar bahasa Inggris gitu. Tadi udah aku mention sih Kak, make English familiar with you. Gimana caranya kita ngerasa bahwa kita itu deket gitu sama bahasa Inggris. Yang aku tanamkan ke dalam diri aku dalam proses belajar, bahkan sampai hari ini pun aku masih terus belajar ya, karena kan bahasa Inggris itu sama kayak bahasa Indonesia gitu, dia ada tingkatan-tingkatannya, ada yang casual, ada yang formal, ada yang academic dan lain sebagainya macam. Nah, menurut aku di sela kesibukan dan kehektikan itu, yang paling mudah dan paling bisa kita lakukan sekarang banget itu adalah gimana caranya kita ngebuat bahasa Inggris itu adalah bagian dari hidup kita. By making English is familiar in our life, itu tuh sangat-sangat memudahkan. Ibaratnya gini Kak, dulu aku baca buku yang bahasa Inggris gitu kan, sampai buat ngabisin 1 halaman aja it takes me days. Itu ngabisin kayak beberapa hari gitu buat ngabisin 1 halaman, because aku baru belajar dan aku nggak tahu itu kosakatanya apa, so I have to stop every time aku ketemu kata yang aku nggak paham, yang nggak tahu artinya, aku mark, terus aku baca out loud, aku kadang baca artikel bahasa Inggris atau baca teks bahasa Inggris tuh disebutin, diucapin itu supaya mulut aku itu terbiasa sama pronunciation bahasa Inggris. Kemudian ketika aku nggak tahu itu aku highlight supaya memori aku tuh mengingat kalau aku pernah meng-highlight kata ini sebelumnya. Kemudian aku bakal cari artinya di Google, tapi aku tuh selalu resist supaya aku tuh nggak immediately buka Google Translate.
Kalau Google Translate itu kan menyuguhkan kita langsung kayak misalnya glass gitu, artinya gelas gitu kan. Tapi aku selalu berusaha kalau mau cari arti suatu kata itu aku cari pengertian deskriptifnya dalam bahasa Inggris juga. Jadi kayak misalnya Nggak cuma gelas doang, banyak yang lain. jadi kalau misalnya gelas kan aku cari di namanya lebih ke dictionary, ke Oxford Dictionary atau ke mana yang pokoknya yang tidak mengarahkan aku untuk langsung tahu artinya gitu. Jadi misalnya aku mau cari arti gelas gitu. Kalau di dictionary itu bakal dibilang it's a place for you to put water gitu. Oh, Instead of saying glass is glass, they will say it's a place for you to put water in. Nah, itu kan Kayaknya sama-sama doang ya. kita tuh bukan cuma tahu tanda kutip artinya, tapi kita paham kalau benda itu apa sih sebenarnya. Oh, Atau bisa juga gunain, misalnya kita mau cari apa ya cooking gitu kan. Instead of cari di Google Translate cooking itu artinya memasak, kita bisa search cooking terus kita buka image di Google cari gambar. Jadi memori kita itu akan merekam oh cooking itu yang orang gambar seperti ini gitu. Jadi itu menurut aku pribadi itu lebih muscle memorinya itu lebih dapet gitu. Apa mungkin aku lebih orang yang visualization banget ya kalian. Tapi aku yakin preferensi tiap orang sih berbeda ya. Tapi kalau aku ya tadi intinya make it English familiar with you gitu. Kalau dengerin musik bahasa Inggris, dengerin podcast bahasa Inggris, diresapi benar-benar kata-katanya sampai telinga kita itu benar-benar biasa gitu mendengar apa kata per katanya. Kita nggak harus tahu immediately artinya tuh apa, tapi at least kalau misalnya kita dengar orang mengucapkan kalimat yang sama atau kata yang sama, oh kita udah pernah dengar gitu kan, karena kita ngerasa kita udah pernah dengar, kita jadi curious, kita jadi buka dictionary lagi dan habis itu kita bisa langsung oke, tertanam di dalam diri kita gitu. It's a long process, oh ya. but it takes time. Tapi kalau misalnya kita enjoy tadi, it will be worth gitu. Nah, jadi kayak kesibukan itu bukan jadi penghalang kita untuk belajar. Iya, betul. Itu bisa karena belajar bahasa Inggris itu bisa dari mana aja, kapan aja. Betul. Apalagi sekarang dimudahkan dengan ada aplikasi-aplikasi Bener banget yang gitu ya. Terus sesimpel kalau misalnya kakak naksir sama Zendaya sama Tom Holland gitu kan nontonin podcast mereka pakai bahasa Inggris, we don't have to understand all of the conversations, tapi at least Paham. terbiasa gitu tadi dengar orang native speaking English. By the way, ngomongin tentang aplikasi tadi atau media, ada nggak sih media khusus yang kakak gunain gitu kayak yang benar-benar berpengaruh terhadap buat biar bisa belajar bahasa Inggris gitu lebih baik gitu? Ada nggak sih Oke. kira-kira? Sebelum aku nyebutin spesifik nama aplikasinya, lebih ke iklan kali ya. Tapi enggak, aku pribadi memulai dengan hal yang sederhana. Eh, aku buka Instagram, aku kan nge-follow selebriti yang Hollywood gitu kan. Ya. Aku buka Instagram, caption mereka kan udah pasti bahasa Inggris kan, nggak mungkin bahasa Melayu. Jadi aku mau baca captionnya itu sambil ngomong. Jadi even itu caption yang kayak Ryan Reynolds itu kan ya gitu sebetulnya Ryan Reynolds itu suka bikin caption yang jokes gitu kan, even itu kayak captionnya terdengar nggak penting tapi kayak karena aku pengen aja belajar terbiasa buat ngomong bahasa Inggris, my pronunciation, to improve my pronunciation, aku baca out loud dan aku bahkan sampai cari arti dari caption yang aku baca di Instagram gitu. Itu hal yang paling simple. Kemudian yang kedua, bisa juga mulai cari artikel di internet yang berbahasa Inggris. Kalau mau artikel yang santai, yang mungkin lebih relate ke daily life kita, itu bisa mungkin buka di Medium atau di Blogspot. Masih ada nggak sih Blogspot ya? Pokoknya kayak di blog-blog orang gitu, yang English. Kemudian kalau mau yang academic atau mau yang lebih formal, yang insightful, yang penuh dengan knowledge, itu bisa buka National Geography articles ya. Mereka kayak suka bikin reports tentang keadaan suatu alam dan lain sebagainya. Aku jujur jarang sih buka itu. Kayak aku lebih cenderung ke Medium gitu. Karena aku kan suka
Aku suka baca blog orang, aku suka baca cerita orang, aku suka baca experience orang, aku juga somehow suka yang kayak poetry gitu, suka kayak puisi-puisi, aku cenderung ke Medium gitu. Tapi kalau yang aplikasi satu ini juga pasti udah lebih familiar lagi, teman-teman, itu Duolingo. Aku juga pakai Duolingo. Buat belajar kemarin di Amerika aku ngambil kelas Spanish, jadi aku belajar Spanish di Duolingo. Aku juga ada belajar Korea juga, I'm K-popper. Bahasa Korea juga. Iya, aku sambil belajar banyak juga. K-popers. Iya, Masuk saya. iya. Nah, itu bisa juga. Jadi kalau nonton K-pop, instead of pakai subtitle bahasa Indonesia, use subtitle English. Gitu. Itu bisa membuat kita terbiasa. Benar-benar. Kalau mau belajar bahasa Koreanya juga lebih bagus lagi. Lebih bagus sekali. Apa lagi, Yo? Iya sih. Oke. Jadi banyak nih media yang dipakai, nggak cuma satu hal atau di sekolah aja. Jadi kita bisa buka banyak blog dan dari Instagram juga bisa, tadi musik juga bisa. Betul. Padahal halnya simple banget kan. Ya, simple but matter. Simple things matter. Yes. Benar. Tapi dari selama proses belajar itu, kakak tadi juga sempat mention nih kalau kakak tuh sempat ngerasa capek. Capek dan bahkan sempat berhenti juga ya kursusnya. Nah, itu masuk sharing sih. Karena kita selama belajar, mungkin teman-teman di rumah juga sering ngerasa gitu pas langsung lulus. Awalnya semangat menggebu-gebu, tapi pas di tengah jalan demotivated gitu. Nah, tapi kalau dari kakak tuh cara ngatasin itu gimana sih? Bisa nggak kasih kita beberapa tips? That's actually a good question. Karena sampai sekarang pun aku masih mencoba cara yang paling efektif untuk bisa mengatasi yang namanya demotivasi itu kan. Aku pikir semua orang pasti pernah berada di titik itu. So if you are currently sedang berada di fase itu, that's okay gitu kan. Take your time. You're not the only person yang merasakan itu gitu. Kamu nggak satu-satunya yang merasakan itu. Everyone does gitu. But some people just good at covering it gitu. Beberapa orang cuma bagus dalam menutupinya aja gitu. So the things that I did ketika aku mengalami fase demotivasi, apalagi dalam belajar bahasa Inggris yang ibaratnya kalau kita melihat sana sini tuh, gila dia udah fluent banget tuh bahasa Inggris, gila. Dia yang kayak padahal kita nih sama-sama loh ibaratnya tracknya gitu kan, kok bisa dia lebih cepat gitu kayaknya nangkepnya dan lain sebagainya macam. I think kalau misalnya kita sudah di fase yang mulai jenuh, it's not good to push something. Itu nggak bagus untuk memaksa sesuatu untuk terus di push begitu kan. So take your time dulu, ambil waktu untuk diri sendiri, kemudian ask yourself, kenapa kamu mau melakukan ini? For example, dalam bahasa Inggris gitu kan. Ketika kita berada di fase yang kayak, kok gue kayaknya nggak paham nih di materi ini. Kok kayaknya past tense itu susah banget sih. Kok setiap gue ngomong nih kayaknya ketukar nih antara past sama present gitu. Udahlah capek gitu kan. Jadi ketika perlu ada pengingat gitu ya. Yes. Take your time, terus kayak jeda dulu, and then ask yourself, kenapa sih kamu mau belajar bahasa Inggris gitu? Why do you want to learn English? Gitu. Balik lagi ke tujuan awal. Balik lagi ke tujuan awal, and find the most enjoyable thing yang kamu suka untuk bisa belajar. Karena proses belajar itu panjang. Proses belajar itu sudah pasti tidak mengenakan. Kalau enak semua orang jadinya bisa gitu. Ya kan, kalau proses spesial nggak ada spesialnya. Apa bedanya kita sama orang lain jadinya gitu kan. And to be in this comfort of learning is a privilege gitu. Bisa merasakan ketidakenakan dalam proses belajar itu adalah suatu privilege. Karena some people are willing to be in our place. Beberapa orang itu justru sangat-sangat menginginkan posisi kita, but they don't have the opportunity yet gitu. Tapi mereka justru nggak dapat kesempatannya itu. So whenever you feel demotivated, whenever you feel unmotivated, whenever you feel like tired and you want to give up, go back to your intentions. Kenapa kamu pengen ngelakuin itu, and find your most enjoyable things to learn. Oke, cool. Thank you, Kak. Jadi nggak masalah kalau kita tuh di tengah jalan pengen ngerasa capek.
nggak apa-apa kita It's istirahat normal. dulu teknikal ya kan. Kadang Iya, harus ada ingat sama tujuan awal. Iya. sayang kan kalau berhenti di tengah jalan kita udah sampai sejauh ini. Tuh, sometimes yang bikin worstnya itu lagi ketika misalnya kita ngerasa demotivasi itu adalah the feeling of guilty merasakan itu. Kayak kita merasa bersalah for feeling for being demotivated. Kita merasa kayak kenapa sih aku nih demotivasi? Aku tuh nggak boleh demotivasi. Itu tuh justru namanya proses denial ya. Dimana denial itu justru bikin sesuatu itu jadi makin complicated. So Ya. accept aja dulu kan. Ya. Kalau memang capek belajar bahasa Inggris terus-terusan, ya udah santai dulu gitu. Tapi tapi tetap harus yang namanya komitmen, konsisten, dan the thoughts of learning is discomfort. Belajar itu pasti tidak selalu mengenakan. There will be moments where you feel tired, yeah, that's okay gitu. Karena di balik hal hebat pasti tetap ada perjuangannya ya. Exactly. Mungkin bisa sambil Oh, boleh minum ya kali ya. Aku juga udah mulai saya. juga sambil Mungkin teman-teman founders yang lain juga boleh sambil minum ya kalau nonton ini ya. Minum. boleh juga sambil dimakan juga. Ya, Kak. Udah nggak surat lagi. Okay, last but not least. Tadi kan kakak udah cerita panjang lebar nih. Iya. Udah dari tips, Mhm. kayak media belajar, Iya. tentang kesulitan-kesulitannya. Nah, teman-teman di rumah ini kan juga pasti mungkin ada yang lagi belajar bahasa asing, nggak cuma bahasa Inggris, bahasa lainnya juga. Iya. Ada nggak sih dari kakak tuh beberapa kata untuk motivasi teman-teman di rumah, dan kakak sendiri juga pasti punya motivator yang bikin kakak tuh semangat belajar gitu. Boleh sekali spill. Oke, thank you kakak. Tadi ya aku kayaknya aku keseringan mention ini karena aku mention ini berkali-kali karena memang itu berdasarkan pengalaman yang aku rasakan. About learning means discomfort gitu. Belajar artinya memang tidak mengenakan gitu. Tidak ada proses belajar yang mengenakan. So apapun yang sedang teman-teman tekuni sekarang, belajar bahasa apapun, knowing that every hustle itu pasti bakal worth the bustles gitu. Setiap perjuangan, setiap usaha itu pasti akan menghasilkan suatu hasil. But again, it depends on the way you did it gitu. Itu tergantung lagi dengan bagaimana usaha yang kita lakukan. Tapi percayalah, kecil apapun itu pasti akan menghasilkan. Tapi bagaimana hasilnya itu juga tergantung usaha yang dilakukan. So belajar bahasa Inggris itu penting karena aku pribadi sudah merasakannya dan kakak-kakak sendiri juga tahu ya how English really changed my life. Specifically menurut aku ketika aku berangkat exchange kemarin, it's batu loncatan terbesar dalam hidup aku, and I'm so grateful for that. Dan Game changer. yeah, Gitu. it is a game changer. Dan percaya aku nggak mau ini kedengaran lebay, but it's actually is bahwa bahasa Inggris, English itu adalah jendela bagi kita untuk menjelajahi dunia. So imagine you want to travel around the world and you not knowing English, it will be so hard for you. Especially kalau misalnya kita punya mimpi yang besar, kita punya mimpi yang international level. Inggris itu adalah penyokong utama kita. So aku sangat encourage teman-teman semua untuk yuk learning English. But the process of learning it make it enjoyable. Buat proses belajar bahasa Inggris itu enjoy, dan nanti cepat atau lambat kita akan merasakan manfaatnya karena sometimes we're not looking for opportunity, but opportunity attract us gitu. Jadi bukan kita yang ngejar opportunity itu, tapi kalau kita udah punya fuel, udah punya magnetnya sendiri, the opportunity yang datang kepada kita. So go learn, go hard, go tired, go cry, go unmotivated, go demotivated, but then keep learning. Boleh kok capek, nangis, mau apa burn out and so on. Yep, that's normal, but then keep learning. Tentang motivator tadi ya, I would say the best motivator is me.
gitu. Jadi kalian harus menanamkan ke diri kalian sendiri kalau motivator terhebat itu adalah diri kita sendiri. Karena ketika kita merasa bahwa kan motivator itu cenderung sama stigma yang harus apa ya Kak? Good gitu kan yang kayak harus inspire, iya perfect, perfect, inspiring dan lain sebagainya macam. So make it the motivator is you. Buat motivator itu adalah kamu, and then karena tadi ada stigma-stigma tentang motivator itu, kita akan ngerasa bahwa we need to be that inspiring, we need to be that moving, to be the great motivator for ourselves. Dan barangkali dengan kita menjadikan itu niat kita, orang-orang juga akan termotivasi di sekeliling kita. So selain membenefit untuk kita, itu juga benefit untuk orang-orang di lingkungan kita. Bener banget. So daripada kita cuma cari-cari kata motivasi aja, ini tuh kan sama aja ya Kak. Jadi penting jadi diri sendiri itu sebagai Motivasi dari diri sendiri. Yeah. Your dream, what do you want, and what hope do you want to get gitu. Itu yang harus kita jadikan motivasi. Begitu. menarik banget ya Kak. Oke, mungkin nggak kerasa nih kita udah ada Oh. di akhir podcast. Saking asik kan ngobrol. Hari pengunjung acara. Iya, udah selesai ya? Wow, Nggak kerasa, nggak kerasa ya? Oke. Banyak banget kan insight yang kita dapetin dari Oke. podcast kita kali ini. Amin, semoga bermanfaat ya. Kita jadi tahu kalau ternyata emang benar sesuai tema kita tadi itu kalau belajar bahasa asing kalau di sini itu khususnya bahasa Inggris ya berguna banget untuk nggak cuma di nilai akademik tapi Betul. juga di peluang karir kita. Betul sekali. Kedepannya bisa membuka peluang karir buat lebih luas. Betul, Keren ya. betul sekali. Oke, thank you buat Kak Dinda udah Thank you sudah diundang Congress. Udah meluangkan waktu ini ngobrol-ngobrol sama kita dan semoga obrolan kita ini menginspirasi teman-teman di rumah dan teman-teman bisa bermanfaat untuk mereka yang lagi belajar bahasa asing. Amin. Nanti ketemu lagi teman-teman udah harus fluent ya bahasa Inggrisnya ya, Congress ya. Mungkin teman-teman yang nonton sekarang, one day teman-teman yang akan berbicara yang inspiring others gitu. Semangat ya. Yeay. Keep up spirit guys. mungkin sampai di sini aja buat teman-teman. Kita bakal nyampein kalau nextnya kita bakal ada episode dari VON yang mana jadi- kita bakal berbincang dengan bintang tamu lainnya yang mungkin nggak kalah seru nih dari Kak Adinda. Oke, jadi jangan kecewa dulu. Kita masih ada episode selanjutnya, nggak cuma berhenti sampai sini. Jadi terus mantengin YouTube LSY Pepitan ya. Oke, Stay tune. Dan sebelum kita akhirin acara, kita boleh teman-teman buat followers boleh Like, comment, and subscribe. Yeay. tinggal episode selanjutnya, podcast selanjutnya. cukup sekian dari kami. See you on the next episode of VON. Bye. Bye.